dari digital marketing. Teman-teman semuanya udah pernah ketemu saya sebelumnya di mata kuliah yang berbeda atau ini baru kali pertama? Ini yang kedua, Bu. Yang kedua kali ya. Oh oke, dulu pernah di IMC ya kalau nggak salah ya wajah-wajahnya ya. Iya, Bu, betul. Oke, kalau gitu saya nggak perlu kenalan lagi karena udah kenal, gitu ya. Oke, agenda kita di pertemuan pertama ini tentunya kita akan bicara tentang kontrak perkuliahan. Saya akan menyampaikan RPS yang menjelaskan tentang kira-kira rincian pertemuannya seperti apa gitu ya untuk satu semester ke depan. Jadi saya kira agenda kita di siang hari ini hanya itu saja. Nanti kita akan masuk materi di pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat belum oleh teman-teman? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, ini RPS kita. Jadi ini digital marketing, bobotnya 3 SKS. Untuk pertemuan kita itu pembelajarannya 100 menit gitu ya. Lebihnya mungkin akan ada penugasan. Kemudian terkait deskripsi mata kuliah, gitu ya, deskripsi mata kuliah untuk digital marketing. Oke, digital marketing itu sifatnya aplikatif, teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah dapat mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi kalau di mata kuliah manajemen pemasaran sifatnya konseptual, teoritikal, gitu ya. Untuk digital marketing ini adalah mata kuliah yang sifatnya aplikatif. Itu karena di awal konsepnya yang dijelaskan adalah strategi pemasaran. Jadi digital marketing itu adalah salah satu bentuk strategi pemasaran, gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya pemasaran yang dilakukan secara digital, tapi digital marketing itu harus terkonsep, harus disusun karena dia sebuah strategi, gitu ya. Sehingga kalau kita bicara sebuah strategi, yang pertama kita pahami konsepnya, yang kedua kita implementasikan konsepnya. Kemudian setelah kita implementasikan konsepnya secara aplikatif, kemudian dievaluasi, gitu ya. Jadi kalau mata kuliah aplikatif itu seperti itu. Karena kita akan menerapkan konsep teori yang sudah dipelajari pada mata kuliah manajemen pemasaran atau integrated marketing communication, kemudian kita terapkan di sini, kita susun strateginya gitu. Jadi kalau strategi itu berarti harus ada landasannya, ada tujuannya gitu ya. Backgroundnya kenapa sih ditetapkan strategi ini, sasarannya apa gitu ya, tujuannya apa, goalsnya apa, dan goalsnya harus bisa terukur. Itu namanya strategi gitu ya. Nah, karena dia harus terukur, maka harus dievaluasi gitu. Jadi di sini mata kuliahnya akan aplikatif. Teman-teman akan langsung menerapkan teori-teori atau konsep pemasaran yang sudah dipelajari di dalam manajemen pemasaran di dalam mata kuliah ini, ya. Jadi kalau dituturkan secara apa namanya tertulis di sini ya, mata kuliah pemasaran digital memberikan pemahaman tentang konsep pemasaran melalui pemanfaatan media digital, di mana dalam proses perancangan strategi pemasaran digital diperlukan kemampuan untuk menganalisis situasi, baik dari sisi internal maupun eksternal, menentukan tujuan, gitu ya, maka tujuan harus terukur. Tujuannya berarti misalnya meningkatkan penjualan, meningkatkan engagement, gitu kan, maka harus clear gitu ya. Strateginya mesti seperti apa untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan engagement. Harus bisa diukur. Gitu ya. Kemudian menyelenggarakan layanan yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen harus bisa terukur. Gitu kan. Kemudian menekan biaya atau efisiensi, menjalin interaksi gitu ya. Nah, itu semuanya harus terlihat, harus terukur. Gitu. Kemudian tentunya ketika kita menggunakan media digital, maka ada beberapa hal yang akan kita manfaatkan gitu fitur-fitur digitalnya. Gitu ya. Kalau teman-teman biasa di
mata kuliah manajemen pemasaran kita mengenal riset pemasaran mungkin dilakukan secara konvensional gitu ya, secara eh, manual gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa memanfaatkan media digital untuk kemudian menarik tren pasar gitu ya. Kemudian melakukan observasi tentang perilaku konsumen, selera pasar seperti apa, preferensi pasar seperti apa. Karena itu sangat terlihat polanya di dalam eh, dunia digital gitu ya. Teman bisa memanfaatkan berbagai aplikasi untuk mengetahui consumer insight dan seterusnya. Atau big data yang ada di dalam media sosial. Seperti itu. Kemudian ini adalah kompetensi lulusan atau nantinya yang diharapkan peserta bisa mampu untuk merancang konten pemasaran dan menyusun strategi pemasaran digital ya. Kemudian ini ada beberapa chapter yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini, gitu ya. Jadi di minggu depan saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemasaran digital, kemudian perencanaan strategi pemasaran digital, itu tahapannya ada apa saja, gitu ya. Kemudian kita melakukan riset pasar digital untuk mengetahui tentang consumer insight, tren pasar, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mengetahui informasi itu semua, gitu ya. Kemudian merancang strategi bauran pemasaran digital. Jadi kalau di kelas manajemen pemasaran sebelumnya teman-teman sudah bicara tentang atau belajar tentang marketing mix, gitu ya. Di sini nanti marketing mix-nya diterapkan di dalam konteks digital, sehingga pemahaman tentang strategi produk, strategi harga, strategi place and promotion itu menjadi berkembang ketika media yang kita gunakan adalah media digital, gitu ya. Karena kalau misalkan produk di marketing mix yang konvensional, kita hanya bicara tentang core produk saja, gitu kan. Tapi ketika kita bicara melalui konteks digital, maka produk branding itu menjadi cakupan kita juga, ya. Jadi bauran pemasaran itu akan mengalami eh, perluasan makna gitu dibandingkan dengan bauran pemasaran yang kita pelajari pada manajemen pemasaran. Gitu ya. Kalau di pemasaran digital konteksnya menjadi lebih. Kemudian merancang konten pemasaran gitu ya. Jadi user interface itu harus seperti apa sih, semenarik apa gitu ya. Kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi, ada studi kasus dan sebagainya untuk kita memahami tentang pentingnya user interface, uh, apa namanya, di dalam kita mempelajari digital marketing, termasuk juga tentang user experience. Bagaimana kita meningkatkan layanan digital untuk memberikan pengalaman layanan yang baik gitu ya dari perspektif konsumen ya, atau pelanggan. Ya, nanti uh, di sesi awal sebelum UTS itu nanti teman-teman akan didampingi oleh saya, dan nanti di sesi setelah UTS teman-teman akan didampingi oleh Ibu Meta karena kami adalah tim teaching, gitu ya. Nanti di pertemuan ke-7 itu ada tentang SEO atau Search Engine Optimization, gitu ya. Kemudian ada social media marketing, kemudian ada digital marketing communication, gitu ya. Ini terkait khususnya dalam hal copywriting. Jadi kalau kita ngomongin konten, maka yang penting tidak hanya kontennya saja, tapi copywriting itu juga penting menjadi daya tarik sebuah konten. Bagaimana kita memanfaatkan ruang yang terbatas, gitu ya, untuk kita bisa menginformasikan sesuatu atau membagikan sebuah gamification yang mengundang daya tarik gitu ya, konten gitu ya, tarik konten supaya engagementnya lebih lebih tinggi gitu ya. Kemudian bagaimana strategi merancang strategi untuk customer relationship marketing dan customer engagement, kemudian mengoptimalkan online advertising, kemudian mengevaluasi digital channel performance, kemudian pemahaman mengenai cyber security, tentang digital literacy, kemudian tentang digital ethics itu nanti ada di tahap akhir. Ya, ini sebenarnya suplemen gitu ya.
saya ingin sharing kepada teman-teman bahwa ketika kita memiliki literasi digital yang baik, yang menjadi concern kita tidak hanya tentang bagaimana kita memanfaatkan media digital, gitu, tapi yang paling penting adalah kita punya digital ethics, gitu ya. Karena seringkali orang demi konten kemudian melanggar etika, demi konten kemudian melanggar privasi orang lain, gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita yang aktif menggunakan pelayanan digital, gitu ya, atau sebagai content creator nanti ya teman-teman, gitu ya, atau sebagai content analis misalkan. Kita harus memperhatikan hal-hal ini. Jadi ini saya taruh di akhir sebagai suplemen untuk teman-teman untuk memberikan insight kepada teman-teman tentang pentingnya cyber security, tentang pentingnya digital ethics dan semacamnya. Ya, oke. Tentunya di setiap pertemuan selain pemaparan materi yang saya sampaikan akan ada mungkin beberapa studi kasus yang disampaikan di dalam pembelajaran gitu ya untuk bisa menggugah critical thinking, creativity dari teman-teman gitu ya. Maka akan ada berbasis case based learning atau project based learning kalau nanti kita sampai pada materi tentang content creation, maka itu adalah project based learning, gitu ya. Tapi kalau kita sedang membahas beberapa kasus digital marketing, maka kita akan melakukan pembelajaran case based learning, gitu ya. Di kelas ini akan ada berapa mahasiswa yang ada? 37, Ibu. 37 Jasmine. Oke, terima kasih informasinya. Kemungkinan kita akan buat, saya minta tolong dibuatkan 7 kelompok, gitu ya. Jadi nanti akan ada yang 5 orang, ada 2 kelompok yang isinya 6 orang, gitu ya. Karena nanti beberapa tugas akan dilakukan secara berkelompok. Ya. Nah, ini kemudian ada tugas kelompok berupa rancangan strategi bauran pemasaran digital, gitu ya, dalam bentuk makalah dan PPT yang akan dipresentasikan, kemudian tugas kelompok berupa pembuatan konten pemasaran, ya, baik berupa artikel, e-flyer, foto, video pemasaran, iklan, dan seterusnya. Nah, tentunya nanti proyeknya spesifiknya seperti apa, saya akan koordinasikan kembali dengan Bu Meta, gitu ya. Nah, ini ada tugas individu juga melakukan observasi dan riset pasar digital itu di tahap awal ya pertemuan ketiga atau keempat ya. Kemudian ini komponen penilaian. Komponen penilaian itu terdiri dari kehadiran. Tentunya kehadiran teman-teman akan menjadi apresiasi saya gitu ya dan punya kontribusi nilai sebesar 10%. Nah, yang saya minta di sini adalah teman-teman tidak hanya hadir secara fisik di dalam kelas saya, tapi juga aktivitas kalian, partisipasi kalian di dalam kelas, ketika diskusi, misalkan tanya jawab dan seterusnya, itu juga menjadi pertimbangan saya selain dari kehadiran kalian. Termasuk kalau misalkan kelasnya online, maka kalian harus on-cam. Atau kalau kelasnya offline, maka kalian harus aktif di dalam kelas, gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas individu ataupun kelompok itu punya kontribusi nilai 20%, gitu ya, UTS 30%, UAS 40%. Gitu ya. Saya tidak ada UTS atau UAS tertulis karena mata kuliah ini sifatnya aplikatif, semuanya berbasis proyek atau studi kasus. Gitu ya. Jadi UTS dan UAS itu akan berbasis proyek atau studi kasus yang dilakukan secara berkelompok. Kalau tugas individu itu kemungkinan akan diberikan pada materi-materi tertentu di setiap pertemuan, ya, nggak di setiap pertemuan, di pertemuan tertentu, ya, di materi tertentu. Nanti tata tertib bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman baca di sini, gitu ya. Jadi karena kehadiran menjadi faktor penting dalam penilaian saya, maka minimal teman-teman dalam satu semester harus memiliki tingkat kehadiran 80%, gitu ya, agar teman-teman bisa mengikuti UTS dan UAS, gitu ya.
Kemudian kalau teman-teman berhalangan hadir karena alasan sakit, izin, atau sebagainya, hubungi saya secara langsung melalui WA, gitu ya. Beritahukan alasannya seperti apa, kalau sakit, dikasih tahu ke saya, supaya saya tahu alasan ketidakhadirannya karena apa. Dan tetap, walaupun izin dengan saya, tetap minimal kehadiran itu adalah 80%. Ya. Kemudian saya berusaha pada setiap pembelajaran dalam jadwal perkuliahan untuk hadir tepat waktu sehingga kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk teman-teman juga hadir tepat waktu, gitu ya. Mohon diperhatikan jadwalnya, gitu. Dan ketika saya nanti misalkan berhalangan karena alasan tertentu, maka saya akan menyampaikan kepada PJ kelas. Kebetulan kemarin Jasmine ya yang sudah mengontak saya, jadi nanti saya akan sampaikan ke Yasmin kalau misalkan saya berhalangan ada rapat atau apa, apakah nanti akan digantikan schedule-nya, apakah saya nanti akan memberikan pembelajaran asinkron, gitu ya, ataukah nanti Bu Meta yang akan membackup kehadiran saya untuk mengisi materi, gitu ya. Itu nanti akan saya beritahukan kepada Jasmine, gitu, sehingga teman-teman tetap akan mendapatkan materi yang sudah saya susun melalui RPS ini dan menjadi kontrak kita bersama, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah ya aturan sopan santun seperti pada umumnya, gitu ya. Silakan dibaca sendiri, dan tentunya ada etik akademik yang harus teman-teman patuhi dan kita hargai, hormati bersama, bahwa di kelas ini dilarang ada plagiarisme, gitu ya. Walaupun kalian sangat digital banget, gitu ya. Walaupun kalian sangat tech savvy banget, gitu ya. Kalau buat makalah atau apa, eh, mungkin diperhatikan untuk melakukan paraphrasing, memberitahukan sumbernya, gitu ya. Kalau menggunakan AI, gunakan dengan bijak, gitu ya. Jadi perhatikan etika akademik. Kita harus junjung bersama, gitu ya. Oke, ini ada beberapa sumber referensi yang bisa teman-teman gunakan. Nanti saya akan share ke teman-teman e-booknya, ya. Dan mungkin bisa jadi buku pegangan teman-teman, karena kemungkinan dengan durasi 50 kali 2, 100 menit ini saya tidak mungkin secara detail seperti di buku yang disampaikan dalam PPT saya, gitu ya. Tapi selebihnya hal-hal detail itu bisa kalian baca secara mandiri, ya, tugas mandiri untuk membaca buku, gitu. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan di dalam RTS Digital Marketing sebagai kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Silakan untuk teman-teman jika ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ibu. Paham ya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah cukup dipahami, nanti saya share RPS dan e-booknya ke Jasmine. Jasmine minta tolong di-share ke teman-teman. Kemudian saya minta tolong Jasmine juga dibuatkan di Excel daftar nama teman-teman dan nomor induknya, gitu ya. Supaya ada data di saya, itu nanti jadi base information untuk kehadiran, untuk saya input nilai dan seterusnya. Minta tolong dibuatkan formnya ya, Jasmine ya. Kemudian tadi kelompok yang saya minta juga minta tolong Jasmine nanti berkoordinasi dengan teman-teman di kelas untuk bikin 7 kelompok tadi, siapa saja kelompok 1, anggotanya siapa saja, ya. Bisa Jasmine? Bisa, baik Ibu.
Oke, terima kasih Jasmine. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di pertemuan pertama kita. Terima kasih yang sudah on cam. Eh, ya, stop share dulu. Nanti saya share di WA ke Yasmin. Kalau gitu, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Bonus buat teman-teman di pertemuan pertama, eh, kita cuman apa berbagi informasi gitu ya. Saya memberikan informasi tentang kontrak perkuliahan kita. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.